Om Swastiastu pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos ya. Menjumpai Anda seperti biasa, pasti dalam Bali Pos Talk. Kali ini kita akan mengupas sedikit tentang proyek penataan pantai Seminyak, Legian, dan Kute. Dan kita akan mewawancarai Bapak Nyoman Agus Sandika Purnama. Dia adalah project manager dari proyek ini yang dilaksanakan oleh sebenarnya Pemkab Badung ya. Dan ini memang sebuah proyek cukup lumayan besar untuk menata kawasan secara garis besar disebut dengan kawasan Kute sebenarnya, tapi bisa meliputi Kute, Seminyak, dan Legian. Kita sapa dulu narasumber kita. Om Swastiastu, Pak Agus. Om Swastiastu, pemirsa. Ya, gimana kabarnya, sehat ya? Sehat, Asengkara. Sehat. Sekarang sedang sibuk-sibuknya mungkin ya untuk melaksanakan. Betul. Mungkin awal kita sudah berapa persen nih proyeknya berjalan dan mungkin kendala-kendala yang sudah dihadapi selama ini seperti apa ya, Pak Agus? Baik, terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada perusahaan kami selaku kontraktor pelaksana kegiatan penataan kawasan pantai Seminyak, Legian, dan Kute. Adapun kegiatan kami di sini sampai dengan minggu ke-17 sampai saat ini mencapai progres 25,26% dari rencana kurang lebih 22,7%. Nah, Sungkara kegiatan teman-teman di lapangan sementara masih ada kemajuan sampai saat ini. Tentunya kegiatan proyek Samigita tidak terlepas juga di awal juga ada tentunya kendala-kendala, mengingat secara garis besar penataan kami di sini kegiatan proyek bersentuhan langsung dengan kegiatan masyarakat, terutama di daerah pesisir pantai. Nah, tentunya keterlibatan dari para pihak di sini, baik dari desa adat maupun dari pengelola maupun juga dari tim pemberi tugas dan MK Astungkara, kegiatan sampai saat ini berjalan dengan baik. Sebenarnya di awal-awal sempat ada kendala, terutama pada pasar seni ya, relokasi dan lain sebagainya. Benar, Pak. Artinya karena pasar seni di sini yang notabene itu masih beroperasi, masih dikelola juga oleh pihak desa. Nah, di sini pembongkarannya juga dikelola oleh desa. Nah, sehingga serah terima lahan pasar seni itu kita baru laksanakan setelah kontrak berjalan, kurang lebih di awal Juli. Betul. Kemudian kalau kita bisa menyampaikan sebenarnya penataan pantai apa saja yang ditata? Proyek besarnya apa saja? Baik. Untuk penataan kawasan pantai Seminyak, Legian, Kute, mungkin saya singkat Samigita, Pak ya. Ya, di sini secara kegiatan mayor yang besar itu pertama penataan pasar seni. Kemudian yang kedua pembuatan tsunami shelter, yang istilah dari pemberi tugas itu shelter kebencanaan. Itu ada di shelter Kute, kemudian di shelter Seminyak. Kemudian yang berikutnya itu ada kegiatan pembuatan patung masuk dalam Kute segmen 2, itu berlokasi di depan Pura Cedokwaru. Nah, ini yang 4 area besarnya. Kemudian bangunan-bangunan lain, penunjang lain seperti bangunan bangsa nelayan itu terbagi juga di beberapa segmen. Kemudian ada juga bangunan kuliner, kemudian termasuk juga ada penataan pedestrian. Kita dilakukan di sepanjang pantai Kute, Legian, Seminyak. Kemudian juga kita ada pembuatan renovasi toilet. Nah, itu juga ada. Nah, di samping juga ada kegiatan gerobak-gerobak pedagang. Nah, termasuk juga ada gerobak surfing. Demikian, Pak. Jadi termasuk penataan pedagang-pedagang pinggir pantai yang selama ini sudah ada itu ya, Pak? Yang dalam pembuatan gerobak. Benar. Nanti gerobak-gerobak pedagang ini dimaksudkan oleh pemberi tugas itu biar ada penyeragaman pertama, yang kedua juga pendataan. Nah, sehingga secara fungsional dan penempatannya juga biar lebih tertata. Berarti secara estetika akan membuat pantai Kute lebih terlihat lebih rapi gitu ya? Betul.
Karena selama ini pedagang-pedagangnya masih menggunakan lapak-lapak yang temporary. seadanya gitu. Ya, betul. Berarti itu dari kontraktor yang menyediakan gerobak-gerobak kayu gitu. Benar. Karena dari awal kegiatan itu memang masuk skop item kegiatan, artinya kita menyediakan bangunan gerobak pedagang dan gerobak surfing. Nanti gerobak ini akan penempatannya permanen di sepanjang pantai, di dekat pagar. Berarti keseragaman gerobaknya dari bentuk ukuran atau apa? Semua ya berarti seragam? Semua. Ada yang sesuai dengan ada yang kecil, ada yang besar enggak ya? Enggak, sama semua. Artinya bentuk, ukuran sama semua. Ya. Cuma letaknya menyesuaikan Tinggal nanti penempatannya menyesuaikan dari pengelola atau dari desa setempat. desa setempat. Ya, betul. Berapa pedagang yang di pinggir pantai yang kalau menurut data yang Dari data yang masuk di kami dari pihak perencana untuk dibuatkan gerobak pedagang itu totalnya 844. Nah, ini nanti akan terbagi di tiga lokasi di Kuta, Seminyak dan Legian. Dan yang paling banyak itu di wilayah Kuta itu kisaran 620 karena segmennya yang paling panjang. paling banyak Ya, pantainya ya. betul. Dan ada juga nanti semacam apa pedestrian ya? Itu akan ada di sepanjang pantai atau dari Legian sampai Kuta atau gimana? Ya, di sepanjang pantai nanti dari kegiatan kita dari Sekah sampai di Seminyak. Nah, cuman ada beberapa titik lokasi yang nanti itu yang perlu penyesuaian lebih lanjut berkaitan dengan kondisi existing. Gitu. Apakah dengan ada itu ada menebang pohon-pohon yang ada di pinggir pantai yang ada sekarang ini bagus? Nggak ya? Sebagian ada yang kita tebang karena satu secara kondisinya memang kalau itu dihoker atau dipindahkan secara apa namanya relokasi juga susah. Kemudian yang kedua ada beberapa titik yang memang harus digeser, kita geser. Di samping juga akan ada penanaman pohon baru. Ada juga penanaman baru. Betul. Bagus, sudah 25% ya dari target harusnya 22 ya. 22, betul. Berarti ini optimis tahun ini akan bisa dituntaskan Ya, proyek ini. kurang lebih di akhir Desember. Akhir Desember sesuai ya. kontrak, betul. Sesuai kontrak. Semoga tidak ada perubahan. Kalau kita bicara kendala bagus sebenarnya. Apa Ya. kendala besar dari penataan proyek ini? Karena kan melibatkan banyak pihak ya sebenarnya. Betul. Bagaimana dengan masyarakat adat di sana, kemudian masyarakat gimana penerimaan mereka selama ini? Dari sejak awal kita berkontrak sampai kondisi serah terima lahan, nah di sini memang kita bersentuhan langsung dengan warga. Apalagi di awal pandemi, mereka saling berlomba-lomba untuk mengais rezeki. Tentunya nah, ini yang kondisi sosialisasi di awal alot. Nah, sehingga jalan tengah yang kami lakukan sebagai kontraktor pelaksana tentunya win-win solution Pak ya. Artinya pedagang atau kerama yang bekerja di pesisir pantai itu tetap kita utamakan. Dan namun juga kita menghormati kontraktual dari pelaksanaan kegiatan proyek ini, tentunya kita juga harus bersinergi dengan mereka dalam artian kita minta izin area-area mana yang bisa kita lakukan paralel bekerja. Nah, di samping juga rambu-rambu K3 juga kita tempatkan di sana sehingga kegiatan kami berjalan, kegiatan warga juga berjalan. Namun yang paling penting juga wisatawan, karena wisatawan tidak terlepas juga yang mencari nyaman ya. Artinya biar tidak nanti karena mereka ingin nyaman, kondisi proyek tentunya tidak bertolak belakang sekali. Nah, ini yang tentunya kita harapkan juga dari pengelola maupun dari desa juga bisa memberikan arahan. Di samping juga penempatan sementara juga kita laksanakan. Ini sudah menjadi semacam hal yang direncanakan ya Pak Gus ya, Betul. supaya tidak kemudian penataan ini membuat situasi agak amburadul, kemudian mengurangi kenyamanan dari itu sudah menjadi planningnya Pak Gus, sudah ada ya. Betul. Bagaimana caranya membuat wisatawan tetap nyaman, tapi proyek Betul. tetap jalan gitu ya. Betul. Artinya kita lokalisir Pak, artinya beberapa titik-titik bangunan yang kegiatannya harus masif, artinya kita tidak bisa abaikan juga keselamatan warga, itu kita blokade dengan pagar masif. Nah, di sisi lain area-area yang sifatnya minor
yang mana kegiatan warga masih bisa paralel di sana. Kita tempatkan pagar-pagar jaring yang sifatnya movable. Nah, sehingga keamanan proyek juga berjalan, keamanan warga juga kita terjaga, Pak. Di samping petugas K3 juga selalu continue menghimbau dengan warga. Demikian, Pak. Dan wisatawan juga tetap nyaman. Betul, betul. Tapi dari wisatawan ada atau dari desa ada komplain misalnya tamunya merasa terganggu dan lain sebagainya? Ada. Astungkara yang masukan selama ini belum, tapi kalau di pertanyaan dari lapangan pasti ada. Tidak tertutup kemungkinan yang namanya komplain atau gini nol apa istilahnya kosong itu sama sekali tidak ada. Pasti ada. Pasti ada. Ya, cuman kita memberikan penjelasan sehingga mereka bisa maklum, Pak. Ya. Nilai proyeknya berapa nih, Pak? Untuk kontraktual awal itu 200,6 miliar, Pak. Itu di awal karena kemarin ada perubahan PPN, nah tentunya itu yang ada penambahan 1% lagi. Ini murni merupakan proyek dari Pemkab Badung ya, Pak? Betul, betul. Tidak ada kaitannya dengan G20? Selama ini belum sih ada informasi ya. Kita murni kegiatannya untuk penataan dari anggaran APBD Badung. Ya. G20 biasanya dari APBN ya? APBN, betul. Murni dengan APBD Badung, betul. Baik, bagus mungkin sebagai project manager ya katakanlah ya. Yeah. Tentu ada harapan dari Pak Agus supaya ini tetap berjalan Yeah. dengan baik. Mungkin ada yang mau disampaikan kepada masyarakat, Yeah. kemudian wisatawan, kemudian juga masyarakat ada di sana gitu Pak Agus, Yeah. supaya proyek ini bisa secara bagus. Yeah. Closing statement. Matur semua atas kepercayaan yang telah diberikan ke kami selaku kontraktor pelaksana kegiatan proyek penataan kawasan pantai Seminyak, Legian, dan Kuta. Tentunya proyek ini dapat berjalan dengan baik, tentunya sinergi kita dengan warga masyarakat, pengelola, maupun warga setempat, dan warga pendatang maupun pengunjung, tentunya sama-sama bisa berjalan dengan baik. Mari kita jaga bersama. Penataan yang sedang berlangsung ini tentunya tidak terlepas dari hingar-bingarnya kegiatan konstruksi proyek. Mari kita jaga bersama sehingga pelaksanaan proyek berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan spesifikasi teknis yang sudah ditentukan oleh pemberi tugas. Dan nantinya setelah proyek selesai tentunya warga setempat, desa setempat, dan pengelola bisa ikut juga menjaga. Karena ini dananya juga cukup besar, tentunya pemeliharaan juga penting. Regulasi-regulasi yang sekiranya bisa membantu keamanan, kenyamanan, dan ketertiban setelah proyek berlangsung bisa terjaga. Astungkara proyek penataan kawasan pantai ini bisa bermanfaat bagi warga semuanya. Bukan hanya Bali maupun warga Kuta Seminyak Legian, tetapi juga nasional Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus atas waktunya dan penjelasannya. Semoga ini proyeknya berjalan dengan baik. Astungkara. Tadi Pak Agus sampaikan ini tidak hanya untuk Bali, tapi juga nasional, bahkan internasional ya. Betul. Nasional, internasional. Dengan baik dan lancar. Ini kebaikan kita bersama dan majunya pariwisata Bali. Demikian bagi Postok kami. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya dulu Om Santi. Om Santi. Terima kasih sampai jumpa. Terima kasih.